Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojawadi agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aku tak tahu kapan mulai menyadarinya. Sepertinya semua bermula dari saat ku mendengar suaranya yang indah. Begitu menyamankan telinga. Nyanyian yang dilantunkannya bagaikan mantra, membuatku langsung jatuh cinta pada suaranya. Hanya suaranya. Selayaknya seseorang yang mengidolakan penyanyi dengan lagu favoritnya. Tak lebih dari itu. Mbak Nisa, saya minta tolong. Tanyaku seusai latihan paduan suara. Oh iya mas, bagaimana? Jawabnya langsung dengan suara lembut yang khas. Sudah beberapa kali kita latihan ini, saya rasa solis yang sebelumnya tidak cocok untuk lagu tadi. Beruntung solis tidak hadir beberapa kali ini. Jadi saya bisa mendengar suara Mbak Nisa. Bisa minta tolong untuk gantikan solisnya? Khusus lagu ini saja, jelasku. Mas, memangnya nggak apa-apa ya? Saya kan nggak enak sama solis sebelumnya. Tanya Risa, ragu. Nggak apa-apa, saya kan dirijennya. Jadi, saya berhak untuk menentukan yang terbaik. Lagian, solisnya jarang datang latihan. Jauh lebih baik memanfaatkan Mbak Nisa yang selalu hadir kan? Ucapku meyakinkan. Oh, begitu. Oke deh mas, saya bisa. Jawabnya dengan senyum tipis yang selalu ia berikan kepada lawan bicaranya. Kami berpisah saat itu juga. Tapi aku sendiri merasa ada yang aneh. Apa orang-orang mengatakannya ya? Semedot? Perasaan tak ingin berpisah namun harus berpisah. Aneh. Perasaan ini sudah lama tak kurasakan. Lebih seperti perasaan jatuh cinta atau bagaimana ya menjelaskannya? Lagi pula saat ini aku sedang mempersiapkan pernikahan dengan tunanganku. Dan aku sudah memegang rekor setia selama beberapa tahun kami pacaran dulu. Apakah aku tergoda? Rasanya tidak mungkin. Aku pulang. Tapi sepanjang perjalanan aku terus memikirkan Mbak Nisa. Nisa saja. Toh, kami seumuran. Kami memang baru bertemu beberapa kali. Tapi baru pada latihan kali ini aku mendengarkan suaranya yang merdu. Imbuhan Mas dan Mbak di antara kami memang menandakan bahwa kami masih ada jarak satu sama lain. Kami baru saling kenal, tapi setidaknya aku tahu bahwa ia masih lajang. Ciri khas laki-laki yang mengingini seseorang adalah menggali statusnya, lalu berusaha mencari cara untuk bisa tetap berkomunikasi. Astaga, dan aku baru saja melakukan itu. Sudahlah, lebih baik aku tidur. Barangkali hasratku menurun ketika bangun esok pagi. Jadi, sudah berapa jam perjalanan kita? Tanyaku pada seorang perempuan di sebelahku. Aneh, di mana aku? Baru 4 jam kok. Jawab perempuan itu sebelum aku menyadarinya di mana tepatnya kami berada dan dia siapa ya? Dari suaranya tidak asing. Berapa lama lagi kita sampai tujuan? Tanyaku lagi seolah-olah aku tahu kemana kami sedang pergi.
Ya masih lama lah, kok buru-buru amat? Jawab perempuan itu, lalu menyender ke bahuku dengan nyamannya. Aku tahu suara siapa itu. Bukan suara tunanganku, tapi seseorang yang aku tahu dari suaranya. Benar saja, ketika aku lihat siapa yang bersender di bahuku, dia adalah Nisa. Nis, kamu ngapain? Tanyaku terkejut karena dia benar-benar nyaman di bahuku. Kami sedang dalam perjalanan di bis rupanya, dan entah menuju kemana. Kenapa sih? Kayak nggak pernah disenderin aja sama aku. Balasnya kesal, memanja. Kita mau kemana? Tanyaku meyakinkan. Gimana sih? Kan kita mau survei lokasi job kita. Tulung Agung. Jelasnya sambil mendengus kesal. Oh iya. Sampai Tulung Agung. Jauh sekali. Tanyaku malah jadi heran. Ya sudah. Makanya itu kan masih lama. Kenapa kamu kayak nggak nyaman sama aku? Tanyanya kebingungan. Maaf. Tapi kan aku sudah punya tunangan, Nis. Jelasku masih linglung. Tunangan? Kamu itu ngelantur apa sih? Nisa menjauhkan badannya dariku. Dia menatapku heran lalu mengangkat tangan kirinya. Kulihat jari manis kirinya mengenakan cincin emas yang begitu indah. Segera kulihat juga jari manis kiriku yang mengenakan cincin yang sama dengan yang dikenakan Nisa. Kamu itu kan suamiku. Singkat, padat, jelas, sehingga menghentakkanku seketika. Aku membuka mataku, melihat langit-langit kamar, berusaha menyadari apa yang terjadi. Aku bermimpi. Aku duduk di tepi tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Perasaan apa ini? Aku senang karena Nisa jadi istriku meski hanya dalam mimpi. Tapi bagaimana bisa? Berhari-hari aku tak dapat berhenti memikirkan Nisa. Semakin kami sering berlatih, semakin aku jatuh cinta padanya. Semakin sering kami bertemu, semakin mudah aku melupakan tunanganku. Tapi bagaimana caranya? Cara agar aku memiliki alasan yang kuat, bahkan tak terprediksikan, agar pernikahanku tak jadi berlangsung. Jadi ketika ini berakhir, aku tak perlu dituduh memiliki perempuan lain, dan kehormatanku tetap terjaga. Kematian. Bukankah itu ide yang bagus? Aku bahkan bisa menggunakan kedok korban kehilangan orang yang dicintai. Maka akan lebih mudah dicintai orang lain, terutama Nisa. Tentu saja aku tak bisa membunuh tunanganku secara langsung. Harus ada lain yang melaksanakan rencanaku. Baru-baru ini aku mempelajari deep web yang berkaitan dengan hal-hal magis. Tak ada salahnya aku mencari tahu bagaimana menggunakan sihir untuk menyingkirkan tunanganku. Segera ku telusuri mantra agar seseorang terpikat dengan cepat. Mantra agar kita mampu membalas dendam dengan santet. Mantra agar seseorang bunuh diri. Mantra agar menjadi populer. Sebentar. Bunuh diri. Aku menemukan caranya. Saat ini tunanganku sedang dinas di luar kota. Situasi yang tepat untuk memperkuat alibiku. Halo Yang, lagi apa? Tanyaku basa-basi ketika menelponnya. Ini baru saja pulang kerja, Mas. Bagaimana?
Proyekmu sudah di ACC? Tanyanya. Sudah dong, masa enggak di ACC? Hahaha. Bagaimana dinasmu? Kapan pulang jadinya? Balasku lagi. Masih lama, Thomas. 2 minggu lagi lah. Kenapa? Kangen ya? Godanya. Alah, paling ya kamu yang kangen sama suaraku. Jawabku memancingnya. Hahaha. Iya nih. Ayo mas, nyanyiin lagu buat aku. Kangen aku sama suaramu. Jawabnya. Sementara aku menyeringai lebar di balik telepon. Ya sudah, dengerin baik-baik ya lagunya. Kemudian aku menyanyikan sebuah lagu. Sebuah mantra yang mestinya mujarab. Mantra yang tersembunyi di balik-balik nada-nada, bukan syairnya. Hening kemudian tunanganku tak lagi berujar dari balik telepon. Terdengar selang beberapa saat suara gemeletak keras. Sepertinya ia sudah menjatuhkan teleponnya. Kini ku matikan handphoneku. Ku telepon tunanganku beberapa jam sekali. Ku hubungi kerabatnya untuk meyakinkan bahwa aku panik karena ia tak memberi kabar lagi. Keesokannya aku menerima kabar bahwa tunanganku tewas karena tertabrak di jalan raya. Atau lebih tepatnya sengaja melemparkan diri ke tengah jalan raya. Aku menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar tersebut. Berusaha meyakinkan orang-orang di sekitarku bahwa aku benar-benar kehilangan. Sahabat dan rekanku juga turut datang ke pemakaman tunanganku, termasuk Nisa. Turut berduka cita ya mas, ucap Nisa, lalu kemudian memelukku. Membuat hatiku makin senang. Itu menjadi awal bagaimana kemudian aku semakin dekat dengannya. Hanya butuh waktu 1 tahun sampai akhirnya aku menaklukkan hati Nisa dan melamarnya. Akhirnya aku benar-benar menjadi suami Nisa. Sebenarnya mantra itu tidaklah gratis. Harganya sangat mahal. 1 mantra untuk 1 nyawa. Entah sampai kapan aku akan bertahan. Tapi aku tak peduli. Yang terpenting saat ini Nisa adalah istriku. Sekarang kita ke sudut pandang Nisa. Nisa duduk di bangku di deretan yang sudah terisi beberapa orang. Ini adalah kali pertamanya ia latihan di grup paduan suara ini. Sebuah grup yang sedang naik daun. Seorang laki-laki datang menyapanya. Wah, baru ya mbak? Tanyanya ramah. Ah iya, jawab Nisa sambil tersenyum malu. Santai saja mbak, di sini kita kan latihan karena sama-sama senang. Jadi jangan sepaneng. Balas laki-laki itu dengan ramah. Siapa mbak namanya? Tanya laki-laki itu lagi. Nisa, jawab Nisa singkat. Masih malu-malu. Nama saya Andre, jawab laki-laki tersebut dengan mantap. Rupanya laki-laki yang baru menyapanya itu adalah pemimpin paduan suara. Nisa begitu terkagum-kagum dengan caranya melatih dan bagaimana ia memimpin paduan suara. Ia seolah-olah telah menemukan jodohnya setelah sekian lama menanti. Tunanganmu mana? Tumben gak diajak, tanya seorang kawan pada Andre. Lagi dinas di luar kota nih, sedih. Jelasnya mendengar itu, Nisa sempat merasa putus asa. Sesampainya di rumah, Nisa membaca-baca berita. Entah bagaimana,
ia melihat sebuah iklan yang begitu menarik. Pelajari mantra praktis sekarang, 100% ampuh. Nisa tertawa melihat iklan tersebut. Zaman sekarang masih ada aja yang bikin ginian. Kemudian Nisa iseng menekan iklan tersebut. Seolah terhipnotis, Nisa terus tertarik untuk menelusuri berbagai mantra yang ada. Mantra agar menjadi populer, mantra agar kita mampu membalas dendam dengan santet, mantra agar seseorang terpikat dengan cepat, mantra agar seseorang bunuh diri. Mantra agar seseorang terpikat dengan cepat. Nisa merasa begitu tertarik dengan tautan tersebut, kemudian menekannya. Mantra untuk memikat seseorang. Mantra ini adalah mantra yang tersembunyi di balik nada-nada. Apapun lagu yang kamu nyanyikan, selama kamu melakukan syarat mantranya, kamu akan berhasil memikat orang yang kamu inginkan. Puasalah selama 3 hari 3 malam. Dapatkan darahnya, barang yang pernah ia kenakan atau rambutnya. Tulis nama lengkapnya, fotonya, lalu bakar semua jadi satu bersama mantranya. Kemudian kalungkan itu ketika kamu menyanyikan mantra dan tatap matanya. Agar semakin mujarab, peluklah calon pasangan Anda jika ada kesempatan. Mantra ini membutuhkan waktu untuk bekerja. Harap diperhatikan bahwa kami tidak bertanggung jawab terhadap berbagai cara yang akan dilakukan calon pasangan untuk mendapatkan Anda. Harga dari mantra ini, hidup yang tak pasti di hari tua. Nisa tertawa terbahak-bahak membaca uraian mantra yang baru saja ia baca. Harga dari mantra adalah hari tua yang tak pasti. Bukannya hidup ini memang tak pasti? Nisa memilih untuk mengabaikan mantra tersebut. Aduh! Teriak Andre ketika tangannya tak sengaja tergores pinggiran papan yang tajam. Tangannya terluka. Dengan sigap, Nisa yang berada di dekatnya mengambilkan tisu dan membersihkan lukanya. Wah, makasih ya Mbak, ucap Andre kepada Nisa. Lalu Nisa merogoh tasnya dan mengambil plester untuk menutup luka. Mbak Nisa selalu sedia yang beginian ya? Tanya Andre sambil tertawa. Iya mas, kebiasaan dari dulu. Jawab Nisa setelah menggenggam tisu bekas membersihkan darah dari tangan Andre. Nisa pulang dengan masih membawa tisu tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya. Ia lalu berpuasa 3 hari 3 malam. Kemudian ia membakar semua syaratnya bersama dengan mantra tersebut, lalu memasukkannya ke dalam botol kecil yang pas untuk jadi kalung. Entah kebetulan atau keberuntungan, pada latihan berikutnya, solis yang bertugas selalu berhalangan hadir, sehingga Nisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi solis. Dan malam itu menjadi malam di mana Nisa menyanyikan lagu yang membuat dirijen jatuh cinta kepadanya. Mbak Nisa, saya bisa minta tolong? Tanya Andre sesuai latihan paduan suara. Oh iya mas, bagaimana? Jawab Nisa langsung. Jantungnya berdegup kencang karena terlalu senang. Namun, Nisa menahannya. Sudah beberapa kali kita latihan ini. Saya rasa solis yang sebelumnya tidak cocok untuk lagu tadi. Beruntung solis tidak hadir beberapa kali ini. Jadi saya bisa mendengar suara Mbak Nisa. Bisa minta tolong untuk gantikan solisnya?
khusus lagu ini saja, jelas Andre. Nisa berusaha menolak dengan halus, namun Andre tetap memaksa. Sesampainya di rumah, Nisa melompat kegirangan. Ia tak menyangka kalau efeknya akan secepat ini. Karena ia tak sabar, ia terus mengenakan kalung mantra tersebut. Setiap kali ia bernyanyi, ia berharap Andre segera membatalkan pertunangannya. Beberapa minggu berlalu, Nisa mendengar kabar bahwa tunangan Andre tewas tertabrak. Nisa bingung harus berduka, girang, atau bertanya-tanya bagaimana tunangan Andre bisa tewas. Tapi Nisa memilih untuk mengabaikannya. Lalu kemudian menggunakan syarat terakhir, memeluk calon pasangan. Nisa memeluk Andre saat mengucapkan bela sungkawa padanya. Dan benar, itu adalah saat di mana Andre mulai semakin dekat dengan Nisa. Nisa akhirnya berhasil mendapatkan Andre. Tak lebih dari setahun Andre melamarnya. Betapa senang hati Nisa. Namun 15 tahun kemudian, di saat keluarga mereka mulai mapan, Andre meninggal secara misterius. Meninggalkan Nisa dengan 4 anak yang harus diasuhnya. Entah mengapa, Nisa tiba-tiba teringat akan sebuah harga yang harus ia bayar. Harga dari mantra ini adalah hidup yang tak pasti di hari tua. Teman-teman, begitu banyak jalan singkat yang ditawarkan oleh setan di luar sana. Jalan singkat menuju kekayaan, jalan singkat mendapatkan cinta, dan bahkan jalan singkat untuk naik jabatan, dan lain-lain. Tapi teman-teman, percayalah, bersekutu dengan setan selalu berakhir dengan kepahitan. Perhatikan teman-teman, semua orang yang bersekutu dengan setan mengalami akhir yang menyedihkan. Bukankah kita juga memuja Allah, Tuhan kita? Allah memberikan kepastian teman-teman. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat. Maka dari itu teman-teman, ingatlah, jangan pernah mengambil jalan pintas, karena kita adalah makhluk abadi, di mana keabadian itu akan kita dapati setelah kematian. Jadi, janji Allah itu pasti. Jika tidak di sini, tentu di keabadian kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.